Oke, kita akan mulai ke pembahasan live ya sekarang nih. Oke, live yang tepat itu tentunya akan bikin cuan merapat. Jadi, sehabis nonton edukasi ini, jangan sampai live-nya ngasal-ngasalan lagi ya, kakak-kakak semua. Oke, kita mulai langsung aja. Fondasi penting tuh apa sih di live yang paling penting, yang paling utama? Nah, nih ada dua ya. Yang pertama itu harus diperhatikan kualitas visual dan audio. Dan yang kedua adalah tidak melanggar kebijakan platform ya, kontennya itu nggak melanggar. Itu paling penting ya, itu fondasi. Jika salah satunya itu kita langgar, maka tentunya live kita nggak akan maksimal atau bahkan nggak dikasih traffic sama TikTok ya. Oke, bahas dulu yang pertama, kualitas visual dan audio. Ini penting banget. Bayangin penonton masuk live kakak, tapi kualitas rekamannya itu misalkan burem. Suaranya itu nggak jelas, nggak tahu ngomong apa si host live-nya. Kan kalau nggak tahu nanti ya penonton bakal kabur begitu aja. Makanya harus diperhatikan kualitas visual dan audio. Atau bayangin teman-teman misalkan ya, kakak bayangin masuk live orang lain, tapi live-nya ala kadarnya gitu, kan pasti kakak semua juga mending out sih, ngapain nonton yang begituan, nah gitu kan. Nah jadi harus diperhatikan kualitas visual dan audio. Video yang buram atau suara yang tidak jelas, maka akan berdampak pada penonton yang langsung pergi. Pastikan video terlihat jernih dan suara terdengar mulus. Hindari eco, suara bising, dan pencahayaan yang gelap. Itu harus diperhatikan. Kemudian yang kedua yaitu tidak melanggar konten, ya, tidak melanggar kebijakan dari platform TikTok, ya. Pertama itu patuhi aturan platform. Jangan menampilkan produk terlarang, klaim menyesatkan, atau perilaku tidak pantas. Yang kedua, pelanggaran konten bisa membuat live kamu dihentikan. Bahkan akunmu terkena penalti. Ini penting banget. Ya, untuk aturan sendiri mungkin lebih detailnya bisa kakak cari tahu sendiri, ya itu biasanya gampang banget, tinggal searching aja di tikungan sendiri, kebijakan-kebijakan apa sih yang nggak boleh dilanggar. Seperti misalkan, maaf ya, misalkan kontennya itu malah apa ya, lebih ke arah seksualitas, nah itu nggak boleh. Terus juga eksploitasi anak itu juga nggak boleh. Ini biasanya live nih misalkan ya, ibu-ibu nge-live nih, kakak nge-live punya anak, misalkan anaknya itu nangis dan sebagainya, itu harus dikondusifkan dulu. Jangan sampai nanti malah terdeteksi sebagai eksploitasi anak. Terus juga misalkan overclaim, berbohong, nah itu juga melanggar kebijakan platform ya, dan sebagainya. Ya mungkin nanti detailnya bisa lebih dicari lagi atau nanti kita akan adakan lagi edukasi yang lain ya terkait pelanggaran konten TikTok. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian apa sih yang bikin live kita itu berkualitas? Ini perlu diperhatikan. Ya, selain tadi pondasi utama, nih juga poin-poin penting yang harus diperhatikan. Live yang bi live apa live yang berkualitas itu yang seperti apa? Nah, dari pengaturan live room-nya, pastikan penempatan kamera, pencahayaan, dan latar belakang diatur dengan baik. Tampilan ruang yang bersih, profesional, dan terang akan membangun kepercayaan penonton. Jangan sampai ketika nge-live, aduh masih berantakan. Mana sih penonton yang betah ngelihat orang live tapi berantakan barang-barangnya gitu ya, nggak tersusun rapi atau bahkan kameranya goyang-goyang. Nah itu benar-benar nggak profesional banget. Jadi harus seprofesional mungkin ketika kita mau nge-live. Anggaplah diri ini benar-benar seorang pengusaha, seorang pemilik brand tersebut ya. Jadi harus seprofesional mungkin. Kemudian yang kedua, demonstrasikan produk. Tunjukkan cara kerja produk secara langsung. Sorot fitur penting, ukuran, dan detailnya. Demo yang jelas akan membantu penonton membayangkan penggunaan produk di kehidupan nyata dan meningkatkan nilai beli. Jadi jangan cuman, ayo kakak beli nih produk Tikla, bagus, berkualitas. Jangan cuman gitu, tapi demonstrasikan produknya. Misalkan pas lagi dipakainya, pas ngukur jarinya gitu ya. Nah, pas ngeliatin detail kalungnya, panjangnya berapa, demonstrasikan, perlihatkan gitu ya. Perlihatkan manfaatnya juga. Misalkan nih anti karat, anti hitam, kasih sabun, kasih lotion. Tunjukin kalau produk kita berkualitas. Seperti itu.
Ya, kemudian yang ketiga, penyampaian oleh host. Host yang baik harus percaya diri, jelas dalam berbicara, dan mampu berinteraksi secara real time. Kontrol nada suara, bicara dengan tempo stabil, dan libatkan penonton agar tetap tertarik menonton sampai akhir. Balik lagi, ini bagaimana host kita punya karakter masing-masing. Tapi yang jelas, walaupun karakternya berbeda, misalkan ada yang suaranya keras, tinggi, kemudian ada yang lembut, kemudian ada yang suka bercanda, gitu, karakternya beda-beda. Tapi kembali lagi ke poin intinya, yaitu mampu berinteraksi dengan para penonton. Karena interaksilah yang memicu live kita dibaca oleh TikTok sebagai live yang bagus. Kontrol nada suara, kapan harus nadanya tinggi, nadanya rendah. Produk ini lagi promo, nah lagi promonya itu nadanya tinggi, misalkan seperti itu ya. Itu bisa dilakukan dan sebagainya. Jadi host live pun harus pede dengan produknya. Oke, lanjut. Nah, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan sebelum live? Nih ya kakak jangan langsung asal nge-live, harus dipersiapkan juga. Yang pertama, siapkan ruangan yang tenang dan cukup cahaya. Jangan sembarangan di ruangan yang gelap gitu ya. Abang di dapur lah misalkan gitu ya. Mumpung kosong dapurnya ya jangan begitu juga. Tapi bikinlah space khusus live kakak sendiri. Kemudian siapkan set perhiasan yang cantik. Jangan ngasal-ngasalan ya. Pebalatak gitu ya, apa sih kalau bahasa Indonesia ya, berantakan gitu, jangan sampai gitu, harus disusun secara cantik rapi. Pastikan device siap dipakai live, kameranya udah bagus, baterainya tidak cepat panas, dan HP-nya enggak nge-lag. Kemudian gunakan koneksi internet stabil, minimal 10 Mbps. Yang penting ketika nge-live nggak terjeda-jeda, itu sih yang penting ya. Siapin kameranya yang bagus, kamera HP-nya ya, baterainya juga jangan sampai cepat panas. Kalau memang memungkinkan beli cooler. Kemudian HP-nya jangan nge-lag ya. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, ini cara mulai nge-live kayaknya ini gampang banget ya. Klik aja nanti ke fitur live, terus ketuk icon plus ya. Geser ke live, pilih produk yang ingin ditampilkan, tambahkan judul menarik, cover image, dan deskripsi. Ketuk go live dan kamu sudah bisa siaran. Oke, itu gampang banget ya. Nah, saat live berlangsung nih ya, saat live berlangsung kita harus ngapain aja nih. Yang pertama, sambut audiens dan perkenalkan deretan produkmu. Kalau ada penonton masuk live, coba disambut. Atau bahkan ketika di luar ruangan live, ajak join live. Ayo kakak yang masih di luar ruangan, yuk join ke live aku mumpung lagi promo nih, perhiasan iklannya cantik-cantik, berkualitas, anti karat, anti hitam. Nah, seperti itu bisa. Perkenalkan deretan produkmu. Coba perkenalin dari produk yang paling best seller nih, kakak banyak yang minati, ini udah terjual sekian ribu piece. Kakak kalau mau juga ayo CO langsung di etalase nomor sekian. Perkenalin produknya ya. Mungkin nanti materi lebih detailnya akan ada gitu ya di part 2. Ini baru part 1. Kemudian tampilkan detail produk secara dekat dan soroti fitur unggulan ya. Jadi liatin produknya, jangan jauh-jauh di live-nya. Liatin, deketin gitu ya detailnya, kecantikannya. Misalkan kalau mau promosiin kalung kan ada liontinnya, liontinnya perlihatkan dengan detail gitu ya. Soroti ini cantik banget nih liontin Kalista nih. Nah, kayak gitu. Sebutkan promo dan ciptakan urgensi. Kalau ada promo manfaatin. Suka ada kan di kita suka ngasih info promo. Promo apa aja sih di hari itu, manfaatin gitu ya. Itu menciptakan urgensi. Kayak gitu. Kemudian ingatkan penonton untuk klik tambah ke keranjang atau beli sekarang. Percuma kita ngomong sampai berbusa tapi kita nggak pakai CTA atau call to action. Call to action itu kayak gimana sih Kak? Call to action itu yaitu memerintahkan para penonton buat ngeklik keranjang pojok kiri gitu ya, nge-tap-tap layar buat ngelakuin apa yang kita mau. Ayo kakak klik di keranjang pojok sekarang, atau misalkan ayo kakak klik di etalase nomor sekian, nah itu termasuk CTA. Ayo kakak bantu tap-tap layarnya, itu CTA. Ayo kakak join masuk ke room live, itu juga CTA ya. Oke, kemudian nah, host live adalah wajah dari brand. Ini buat kakak-kakak ya yang nge-live langsung ataupun pakai
karyawan untuk jadi host live ini penting banget ya. Kalau host live itu adalah wajah dari brand. Jadi brand kita itu bakal kelihatan bagus atau enggaknya bagaimana dari host live menyampaikan. Seperti itu. Jadi penting banget host live ini dilatih supaya sesuai dengan keunggulan produk kita dalam menyampaikannya. Seperti itu. Gunakan karisma dan energi untuk mengubah penonton menjadi fans dan pembeli setia. Lakukan demo produk secara jujur dan interaktif untuk membangun kepercayaan. Jaga keterlibatan penonton. Semakin lama mereka nonton, semakin besar peluang membeli. Tanggap cepat terhadap komentar untuk menciptakan urgensi dan antusiasme. Jalankan sesi dengan alur yang jelas dan energi yang konsisten. Ya, itu host live itu harus benar-benar dilatih. Oke. Masalah umum live. Nih, ini yang sering ditemukan para affiliate iklan ataupun affiliate-affiliate lain ya, dimanapun berada pasti ini masalah yang sering dirasakan. Pertama, gambar buram atau gelap. Waktu nge-live tuh kamera tuh misalkan kita kayak gak jelas, tapi maksain nge-live. Nah, dampaknya apa? Penonton tak bisa melihat detail secara. Oke, nah jadi pastikan ketika kita mau nge-live ya, gambarnya itu atau rekamannya itu jelas. Karena kalau nggak jelas ya dampaknya penonton nggak bisa ngelihat detail produk yang kita jual. Solusinya apa? Yaitu pakai pencahayaan bagus dan kamera yang bersih. Oke, kemudian koneksinya buruk. Nah, ini sering banget juga ditemuin di affiliate iklan. Kakak, maaf aku nggak bisa nge-live di sini jaringannya jelek, misalkan gitu ya. Ya, jadinya dampaknya live-nya tersendat dan penonton akhirnya pergi. Live-nya nggak maksimal. Makanya solusinya yaitu gunakan WiFi atau jaringan stabil. Selalu perhatikan di mana kita nge-live yang jaringannya bagus. Yang ketiga, tidak ada struktur alias nge-live-nya asal-asalan. Ya, terlalu berani, terlalu apa ya, terlalu ya pokoknya nggak ada persiapan sama sekali gitu ya, terlalu brutal. Nah, maka dampaknya apa? Penonton bingung dan juga bosan. Nggak ada struktur, nggak ada alur live-nya. Makanya solusinya apa? Pakai skrip atau urutan produk sederhana. Sebelum kakak nge-live, kakak tahu nanti mau ngomong apa, call to action-nya apa, cara promosinya gimana, produk yang mau dipromosikannya apa aja, pengetahuan produknya udah tahu. Nah, itu harus dipersiapkan sematang mungkin. Jangan langsung bujubar nge-live ya, tanpa ada persiapan itu salah. Yang terakhir adalah tidak ada call to action. Dampaknya apa? Penonton tidak beli. Ya, selalu ingatkan, tadi aku udah jelasin, selalu ingatkan penonton untuk tambahkan ke keranjang, beli sekarang, coba cek di etalasenya harganya dapat berapa. Pokoknya perintah-perintah yang membuat penonton itu melakukan sesuatu, nggak cuma nonton. Entah itu perintah untuk tap-tap layar, perintah untuk masuk ke room live, perintah untuk apalagi misalkan komen, perintah untuk cek etalase, beli, dan sebagainya. Variatifkan aja. Nah, seperti itu. Nah, ini ada challenge nih buat kakak. Ya, karena udah aku kasih tahu tadi tentang bagaimana kita nge-live yang berkualitas, live yang baik. Challenge buat kakak, jadwalkan sesi live minimal selama 1 jam per hari. Kemudian pilih produk terlaris untuk dipromosikan. Unggah video teaser 1-2 jam sebelum live. Siapkan skrip sederhana dan properti yang mendukung. Tambahkan promo eksklusif. Contoh, diskon hanya saat live. Nah, seperti itu. Gunakan reply untuk pelajari apa yang efektif dan perbaiki untuk sesi berikutnya. Ya, jadi evaluasi ketika nge-live jangan ya udah beres ya. Atau malah nggak ada penjualan sama sekali ya udah males. Tapi tadi harus pelajari live-nya ya, tonton siaran ulangnya kembali, kemudian kakak evaluasi sendiri live-nya seperti apa sih yang kurang nih yang aku kemarin kayak gitu. Oke.